Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hamid. Saya dari kelas F semester 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis putusan perkara analisis putusan perdata. Jadi jenis perkaranya itu yakni wan prestasi. Nah, jadi kronologi kasusnya. Jadi perkara ini bermula dari adanya kesepakatan pada tanggal 30 Agustus tahun 2018 antara penggugat atas nama Tunggul Prajitno Halim dan tergugat Mintarjo Halim. Nah, dalam kesepakatan tersebut terdapat pembagian aset milik tergugat yang dijanjikan untuk dibagi kepada penggugat. Jadi, penggugat tidak menduakan bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan tersebut. Nah, sehingga dianggap telah melakukan wan prestasi atau wan prestasi itu biasa disebut dengan perbuatan ingkar janji. Kemudian permasalahan hukumnya. Yang pertama itu apakah tergugat terbukti melakukan wan prestasi terhadap kesepakatan yang telah mereka sepakati pada tanggal 30 Agustus 2018, dan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali 1 sampai pemohon peninjauan kembali 6 memenuhi klasifikasi sebagai bukti baru atau novum yang bersifat menentukan untuk membatalkan putusan sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, apakah terdapat kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan kasasi sebelumnya? Jadi saya akan kasus ini dia pada tingkat peninjauan kembali atau PK. Oke, baik, saya akan lanjut. Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh hakim. Jadi ada pasal 1243 KUHP Perdata mengenai kewajiban penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan atau wan prestasi. Kemudian ada pasal 1338 KUHP Perdata. Jadi di situ mengenai fakta sunt serpanda, di mana perjanjian yang
dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, kemudian ada pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Jadi dia mengatur mengenai syarat pengajuan peninjauan kembali berdasarkan bukti baru atau novum. Nah, terus kemudian ada pertimbangan hakim. Yang pertama itu kekuatan atau kesepakatan majelis. Jadi hakim itu menilai bahwa kesepakatan yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2018 itu adalah sah dan mengikat para pihak, sehingga kewajiban tergugat untuk membagi aset harus dijalankan. Kemudian hakim juga melakukan penolakan novum karena bukti-bukti baru yang diajukan pemohon peninjauan kembali 1 sampai dengan pemohon peninjauan kembali 4 hanya berupa fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Jadi bukti-bukti yang diberikan oleh pemohon peninjauan kembali 1 sampai dengan 4 itu hanya berupa fotokopi, sehingga itu melemahkan atau tidak ada kekuatan pembuktian yang sah. Kemudian ketidakrelevanan bukti. Jadi pemohon peninjauan kembali 6 dinilai tidak dapat menghapus kewajiban tergugat karena substansi kesepakatan adalah pembagian aset yang sudah diperjanjikan, sehingga bukti tersebut bukan merupakan novum yang bersifat menentukan. Kemudian tidak ada kekhilafan. Jadi hakim telah menilai putusan judes facti dan kasasi sudah benar dalam menerapkan hukum. Namun tidak ditemukannya kekeliruan nyata dalam pertimbangan sebelumnya. Kemudian ada amar putusan. Jadi amar putusannya itu yang pertama menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, yakni Mintarjo Halim tersebut. Kemudian hukum pemohon. Ada kemudian yang amar putusan yang kedua itu hukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000. Kemudian yang terakhir ada analisis mahasiswa. Jadi menurut saya keputusan yang diambil oleh hakim itu sudah benar atau sudah tepat dan juga sudah sangat baik. Kenapa saya bisa mengatakan itu sudah tepat atau sudah benar? Karena yang pertama itu ada yang namanya
kepastian hukum, atau dia biasa disebut dengan asas fakta sunt servanda. Dia berdasarkan pasal 1338 KUHP Perdata bahwa kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 30 Agustus 2018 harus dihormati sebagai hukum yang mengikat. Nah, jadi itu adalah kekuatan hakim atau kekuatan penggugat, bahwasanya di tergugat telah melakukan wan prestasi. Kemudian kasus ini kan dari tingkat pertama, banding, kemudian kasasi dan pidana kembali. Maka hakim itu telah melihat dari putusan-putusan hakim sebelumnya bahwasanya tidak ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada saat mereka mengajukan novum atau bukti-bukti baru, mereka hanya memberikan fotokopi, tidak ada keasliannya. Maka saya menilai bahwa tergugat tidak memiliki bukti yang kuat, atau itu melemahkannya sendiri. Jadi itu dia presentasi dari saya mengenai analisis putusan perdata, yakni wan prestasi. Jadi apabila ada kesalahan atau kekeliruan saya, mohon dimaafkan. Kemudian saya akan melanjutkan dengan mempresentasikan hasil analisis perdata yang kedua, yakni perbuatan melawan hukum. Karena pada kasus perdata itu dia ada dua kasus, yakni yang pertama wan prestasi, yang kemudian ada yang kedua perbuatan melawan hukum. Nah, jadi saya akan mempresentasikan yang perbuatan melawan hukum. Jadi kronologi kasusnya, yakni perkara ini bermula ketika Steli Ganja Wijaja membeli sebidang tanah dan bangunan di Jalan Pakis Kauki nomor 94 Bandung. Jadi dari penjual, tergugat sampai dengan tergugat 4 dengan harga sekitar 11,25 miliar dan telah membayar lunas, sehingga transaksi jual beli tersebut sah. Namun dalam proses administrasi sertifikat tanah tersebut tidak didaftarkan atas nama Steli, melainkan menggunakan nama Aditya Yesi Setiani. Jadi kemudian Aditya justru menguasai fisik tanah dan sertifikat serta melakukan balik nama kepada Steli sehingga menimbulkan sengketa. Nah, jadi singkatnya masalah ini tuh salah satu pihak itu membeli tanah, kemudian dia meminjam nama.
Nah, kemudian tidak ada ketika dimintai untuk balik nama, tergugat tidak mau. Nah, kemudian permasalahan hukumnya, jadi sengketa ini mengenai status kepemilikan hak yang atas nama yang dibeli oleh pihak namun menggunakan nama pihak lain. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi, atau dia disebut dengan pinjam nama dan penguasaan dokumen asli sertifikat. Kemudian dasar hukum. Jadi dalam ringkasan dokumen yang tersedia disebutkan dulu mengenai PMH seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata, yang dituduhkan penggugat kepada tergugat karena mengklaim kepemilikan objek tersebut. Jadi tergugat juga mengajukan rekonfirmasi dengan dalil melawan hukum terhadap penggugat atas penguasaan dokumen sertifikat. Kemudian pertimbangan hukum. Jadi Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dan pemohon kasasi atau tergugat dapat dibenarkan. Mahkamah mengklaim bahwa Judes Fek di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan memutus perkara ini. Jadi Mahkamah Agung memandang perlu membenarkan putusan sebelumnya karena kekeliruan dalam pertimbangan hukum. Jadi terkait status kepemilikan tersebut, kemudian ada amar putusannya. Jadi yang pertama, dia mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Aditya Yesi Setiani. Kemudian yang kedua, dia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Nah, jadi putusan pada tingkat banding itu dibatalkan. Kemudian pada amar putusannya itu ada mengadili sendiri. Jadi yang pertama itu menolak ekspresi dari turut tergugat 5 dan tergugat 4 dalam pokok perkara. Kemudian yang kedua, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Nah, yang terakhir itu ada analisis mahasiswa. Jadi menurut saya putusan ini sudah benar. Kenapa saya mengatakannya sudah benar? Karena yang pertama, penggugat itu setelah saya membacanya dalam putusannya yang asli, setelah saya membacanya ternyata tidak terdapat alasan yang jelas kenapa dia meminjam nama. Kenapa dia meminjam nama untuk membeli sebuah tanah. Yang terus kemudian saya membaca tapi kurang ingat. Jadi dia pemilik sebenarnya suatu tanah itu adalah yang memiliki sertifikat asli.
Jadi yang memiliki sertifikatnya di sini adalah tergugat. Nah, kemudian pertimbangan hakimnya itu juga sudah benar, karena hakim telah menilai bahwa ada kekeliruan dalam putusan sebelumnya. Karena yang seperti yang telah saya sampaikan tadi, ya alasannya untuk meminjam nama ini tidak jelas, sehingga dia melemahkan penggugat. Dan juga tidak ada yang saya ketahui itu tidak ada kekuatan hukum atas peminjaman nama begitu. Baik, jadi itulah presentasi dari saya untuk jenis perkara perbuatan melawan hukum. Ketika ada kekeliruan saya menganalisis kasus ini, saya memohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi begitu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labanang, are you ready?